Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Bapak. Yang pertama-tama saya mengucapkan selamat bergabung, selamat bertemu pada mata pelajaran IPS semester genap. Ini merupakan awal atau pertemuan pertama dalam semester genap ini. Dan saya harapkan anak-anak dalam kondisi sehat sehingga bisa mengikuti pelajaran dengan baik dalam kondisi yang fit. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pertemuan pada pagi hari ini sebagai insan beragama dan kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, marilah kita senantiasa berdoa kepada Tuhan. Semoga nanti Tuhan memimpin pertemuan pada hari ini, pada pagi ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya tidak mengalami kekurangan sesuatu apapun. Untuk itu, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, supaya Tuhan memberikan keselamatan bagi kita semua. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke anak-anak, saya ulangi lagi, selamat pagi. Tetap semangat. Nah, anak-anak, pada pertemuan pertama ini, sesuai dengan materi dalam buku paket, pada saat ini kita akan berbicara tentang ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Atau dalam buku paket Anda, itu bab 3. Silakan dipersiapkan buku Anda, ya, dibuka halaman 154. Ya, kita akan berbicara tentang ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam hal ini, pada pertemuan pertama ini, nanti kita akan membahas tentang perdagangan internasional. Ya, saya ulang lagi, materi kita pada pertemuan ini adalah perdagangan internasional. Nah, pada pertemuan ini, apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran pada pertemuan ini? Yang pertama, setelah nanti selesainya pertemuan kita mempelajari materi tentang perdagangan internasional, maka diharapkan anak-anak bisa menjelaskan tentang satu, pengertian perdagangan internasional. Dua, faktor-faktor yang mempengaruhi daripada perdagangan internasional. Tiga, manfaat daripada perdagangan internasional. Dan yang keempat itu adalah hambatan daripada perdagangan internasional. Oke, ya anak-anak, ini yang menjadi tujuan kita pada pertemuan hari ini. Untuk itu, mari kita mulai, ya, kita masuk ke materi, di mana pada saat ini Bapak akan menjelaskan tentang pengertian daripada perdagangan internasional. Nah, anak-anak, kalau kita perhatikan, ya, setiap negara pada dasarnya tidak bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri tanpa ada sangkut paut dengan negara lain. Tidak mungkin.
Apa sebabnya? Karena kalau kita perhatikan, setiap negara memiliki potensi yang berbeda-beda. Antar negara itu memiliki potensi yang sangat jauh berbeda. Apa sebabnya? Kok setiap negara memiliki potensi yang berbeda? Itu disebabkan karena letak wilayah suatu negara. Contohnya, negara yang terletak di daerah subtropis, maka nanti potensi alamnya berbeda dengan negara yang ada di wilayah tropis. Berbeda lagi dengan daerah di kutub. Kenapa demikian? Karena letak wilayah itu selain dipengaruhi iklim, maka nanti negara-negara atau wilayah itu nanti memiliki relief, ya, relief di permukaan bumi yang berbeda-beda. Sehingga karena adanya perbedaan lokasi ini, maka nanti potensi yang dimiliki itu juga berbeda. Sehingga dia perlu bantuan negara lain untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup daripada orang-orang yang diam di wilayahnya. Nah, sehingga karena adanya perbedaan lokasi, perbedaan potensi inilah, maka nanti memunculkan apa yang dinamakan dengan perdagangan internasional. Nah, apa sih perdagangan internasional ini? Ya, ada dua pengertian. Yang pertama pengertian secara umum, secara eh, bahasa. Kemudian yang kedua pengertian perdagangan internasional dari para ahli. Nah, kita masuk dulu pada pengertian perdagangan internasional berdasarkan etimologinya, ya. Nah, berdasarkan etimologinya ini, apa yang dinamakan perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah perdagangan barang atau jasa yang dilakukan antar negara atas dasar kesepakatan. Ya, ini pengertian secara umum dulu. Perdagangan barang atau jasa yang dilakukan dua negara atas dasar kesepakatan. Nah, sehingga kalau kita perhatikan anak-anak, munculnya perdagangan internasional itu didasarkan karena kesepakatan antara satu negara dengan negara lain. Kemudian, di dalam buku perdagangan internasional, karya daripada Wahono Dipayana, dikatakan bahwa yang dinamakan perdagangan internasional itu adalah pertukaran barang dan jasa atau uang yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Ya, jadi yang dimaksud perdagangan internasional dalam bukunya Wahono Dipayana ini dikatakan bahwa pertukaran barang dan jasa atau uang, di mana di dalam pertukaran ini kedua-duanya saling menguntungkan, atau dengan kata lain terjadi hubungan dalam biologi simbiosis mutualisme, saling menguntungkan dan saling memberikan manfaat, tetapi tidak dengan cara yang dipaksa atau terpaksa, tetapi dikatakan dengan kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Bisa juga perdagangan internasional dapat didefinisikan sebagai transaksi bisnis antara pihak-pihak lebih dari satu negara. Artinya apa? Di dalam perdagangan internasional itu ada dinamakan transaksi bisnis. Bisnis itu apa? Bisnis itu apa? Pertukaran. Ya, terjadi pertukaran. Nah, ini secara apa anak-anak?
etimologinya. Nah, di dalam perdagangan internasional ini, kalau kita perhatikan, ada dua pihak atau dua pelaku yang dinamakan eksportir dan importir. Kira-kira siapa yang tahu apa itu eksportir dan importir? Ayo, eksportir dulu, siapa yang tahu? Oke, terima kasih. Yang dimaksud eksportir itu adalah pihak atau lembaga atau penduduk yang mengirim barang dari suatu negara ke negara lain. Misalkan dari Indonesia mengirim barang ke Jepang, dari Indonesia mengirim barang ke Cina, dari Indonesia mengirim barang ke Inggris. Berarti pihak Indonesia atau pedagang Indonesia atau pelaku yang ada di Indonesia itu disebut dengan eksportir. Orang yang mengirimkan barang. Ya, salah satu contoh tadi dari Indonesia ke Inggris ke Spanyol. Sedangkan importir apa? Ayo importir. Oke. Importir kebalikan daripada eksportir. Kalau eksportir mengirim, berarti kalau importir menerima barang. Atau dengan kata lain, mendatangkan barang dari negara lain. Ya, contohnya tadi ya, kalau orang Indonesia mengirim barang ke Malaysia, berarti orang Indonesia itu sebagai eksportirnya, sedangkan orang Malaysia itu sebagai importir. Contoh lagi, Jepang mengirim kendaraan ke Indonesia, maka Jepang sebagai eksportir, kita sebagai importir. Nih, dua pelaku daripada perdagangan internasional. Nah, sekarang bagaimana pengertian perdagangan internasional menurut para ahli? Ya, ada beberapa ahli yang berpendapat. Satu, atau yang pertama, yaitu Huala Adolf. Huala Adolf. Dia mengatakan perdagangan internasional itu adalah sebuah proses tukar-menukar yang berdasarkan atas kehendak masing-masing negara dengan sukarela. Ya, Adolf mengatakan yang dinamakan perdagangan adalah proses tukar-menukar. Proses berarti nanti ada beberapa tahapan menukar, ya, menukar barang. Nah, proses menukar barang ini atau tukar-menukar barang ini didasarkan kepada kesukarelaan. Tidak ada paksaan, tidak ada unsur dipaksa, enggak. Tetapi sukarela, melakukan dengan ikhlas. Ya, itu menurut Adolf. Kemudian menurut Wikipedia, yang dinamakan perdagangan internasional, itu adalah suatu perdagangan yang dilakukan oleh penduduk negara lain atas dasar kesepakatan. Ya, saya ulangi, perdagangan yang dilakukan oleh penduduk negara lain atas dasar kesepakatan. Misalkan orang Indonesia melakukan perdagangan dengan orang Malaysia. Ketika dia melakukan perdagangan itu berdasarkan kesepakatan. Ya, ada aturan yang dibuat oleh kedua orang tersebut atau dua lembaga itu. Misalkan, oh pembelinya saya minta syarat barangnya ini. A sampai B dia mengatakan demikian. Kemudian orang Indonesia, oke, saya penuhi barang-barang sesuai dengan permintaan Anda. Dengan syarat ini. Kesepakatan. Kemudian kesepakatan apa lagi? Harganya. Maka nanti terjadi tawar-menawar. Saya menawarkan barang saya itu dengan harga A.
dia mau terima enggak? Ketika dia menawar, oke saya mau A, tetapi dengan kualitas demikian. Oke, sepakat, deal. Maka menurut Wikipedia, itulah yang dinamakan perdagangan internasional. Kemudian, menurut Rafiqul Islam, dikatakan perdagangan internasional itu adalah sesuatu hal yang menekankan kepada keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan. Di mana Rafiqul Islam itu menekankan bahwa perdagangan internasional itu ada keterkaitan antara apa? Antara proses perdagangan itu sendiri dan proses hubungan keuangan. Artinya apa, anak-anak? Ketika seseorang itu melakukan perdagangan dengan mengirim barang, maka nanti disusul dengan bagaimana dia harus membayar barang tersebut. Dengan mata uang apa dia harus membayar. Ya. Kemudian bagaimana transaksinya, transaksi keuangannya atau pembayarannya. Bisa pembayaran yang dilakukan di depan atau di belakang berdasarkan kesepakatan. Ini menurut Rafiqul Islam. Saya ulangi lagi, ada hubungan keterkaitan antara proses perdagangan itu sendiri dengan proses hubungan keuangan. Nggak mungkin orang itu akan melakukan perdagangan tanpa memiliki uang. Ya. Kemudian berikutnya, menurut Michel Sanson, itu dikatakan bahwa perdagangan internasional itu memiliki dua bagian utama. Saya ulangi lagi, perdagangan internasional itu terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama itu adalah hukum perdagangan internasional publik. Artinya bahwa di dalam hubungan perdagangan internasional ini diatur di dalam hukum-hukum perdagangan internasional yang berlaku secara umum. Artinya apa? Ini tidak memandang dari negara mana atau tidak memandang siapa orangnya. Yang penting dalam hukum perdagangan internasional ada aturannya seperti ini yang harus dipenuhi atau dilakukan oleh para pelaku daripada perdagangan itu. Kemudian selain hukum perdagangan publik, juga ada hukum perdagangan internasional privat. Artinya apa? Kesepakatan. Ya, ada hukum aturan-aturan yang dibuat di antara dua pelaku daripada perdagangan itu. Dan hukum ini hanya berlaku di antara kedua pedagang atau kedua pelaku tersebut. Ya, secara pribadi. Tidak berlaku untuk pedagang lain. Misalkan saya melakukan perdagangan dengan Anda. Ya, kita membuat satu kesepakatan. Ini namanya hukum perdagangan secara privat. Selain hukum perdagangan secara umum. Ya, menurut Michel Sanson seperti itu. Kemudian menurut Schmidt-Hoff itu dikatakan bahwa yang dinamakan perdagangan internasional itu ada sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial. Ya, sekumpulan aturan. Aturan apa aja? Misalkan aturan kualitas barangnya, kemudian pembiayaannya, kemudian ada resiko-resiko yang lainnya. Itu diatur di dalam ya satu aturan kumpulan ini tadi. Di mana aturan ini tadi dikatakan mengatur hubungan-hubungan komersial. Artinya apa? Mengatur hubungan-hubungan yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Ya, komersial yang sifatnya perdata, bukan pidana dan sebagainya, enggak perdata. Ya. Yang dinamakan komersial itu mencari keuntungan. Dan kalau kita perhatikan nggak mungkin dalam perdagangan internasional atau orang melakukan suatu perdagangan itu mencari
mencari apa, istilah sifatnya sosial, enggak, tetapi dia pasti bagaimana dia mencari keuntungan walaupun sekecil apapun orang dalam melakukan perdagangan dalam bentuk komersial pasti mencari keuntungan. Nah, aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi, ya, transaksi, mengatur apa? Hubungan ini tadi, pertukaran ini tadi, perpindahan barang atau jasa yang berbeda dengan antar negara ini tadi. Ya, itu menurut Smith-Hoff. Kemudian menurut Setiawan dan Lestari dikatakan bahwa perdagangan internasional itu adalah salah satu jenis perdagangan yang dilakukan oleh penduduk. Salah satu jenis perdagangan, ya, yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Saya kira ini mirip-mirip ya antara Michel, Sanson, Smith-Hoff, kemudian Setiawan dan Lestari. Ya, ini hampir-hampir mirip ya. Ala apa dikatakan adanya salah satu perdagangan ya yang dilakukan oleh penduduk satu negara dengan penduduk negara lain. Misalkan penduduk Indonesia melakukan perdagangan dengan orang-orang yang berasal dari Malaysia, Singapura, Thailand, atau mungkin sampai Amerika. Ya, ini menurut Setiawan dan Lestari. Nah, di dalam melakukan perdagangan internasional, anak-anak, kalau kita perhatikan, ya itu tadi pengertian-pengertiannya, ya ada beberapa teori yang melatar belakangi kenapa kok orang itu melakukan perdagangan internasional. Ya, ada yang melatar belakangnya. Nah, di sini Bapak akan memaparkan ada dua teori tentang perdagangan internasional atau dua teori yang mengakibatkan orang itu melakukan perdagangan internasional. Teori yang pertama yaitu teori keunggulan mutlak. Saya ulangi lagi, teori yang pertama itu adalah teori keunggulan mutlak. Teori ini menyatakan bahwa perdagangan internasional akan memberikan keuntungan pada negara yang dapat memproduksi suatu barang dengan harga yang lebih rendah. Saya ulangi lagi, keunggulan mutlak ini bahwa perdagangan itu akan menguntungkan bagi negara yang bisa menghasilkan barang atau memproduksi barang dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga yang ditetapkan oleh negara lain. Contoh, ya, sebagai ilustrasi, nih, Bapak kasih contoh. Misalkan ya, ada suatu negara yang memproduksi buku dan pensil. Negara A dalam memproduksi buku itu bisa menghasilkan 5 buku dalam 1 jam. Saya ulangi lagi, negara A itu bisa menghasilkan 5 buku dalam 1 jam. Sedangkan negara B bisa menghasilkan 2 buku dalam 1 jam. Sehingga kalau kita perhatikan, dalam hal memproduksi buku ini, negara A dan negara B kita bandingkan, maka kita akan memperoleh bahwa negara A itu lebih efisien. Ya, saya ulangi lagi, lebih efisien. Kenapa dikatakan efisien? Karena 1 jam bisa menghasilkan 5 buku. Sedangkan negara B sama-sama 1 jam, cuman menghasilkan 2 buku. Ya. Kemudian kalau kita lihat, ketika memproduksi pensil, ternyata negara A itu hanya
bisa menghasilkan 1 pensil dalam 1 jam. Sedangkan negara B 7 pensil dalam 1 jam. Sehingga kalau kita perhatikan ya, hasil produksi dari negara A dan negara B, bahwa negara A itu lebih efisien dalam memproduksi buku atau lebih unggul di dalam mencetak buku. Sedangkan negara B itu lebih unggul daripada negara A ketika memproduksi pensil. Karena apa? 1 jam bisa menghasilkan 7 pensil. Sehingga hubungan perdagangan antara negara A dan negara B ya akan memberikan keuntungan apabila negara A itu menjual buku. Sedangkan negara B menjual pensil. Inilah yang dinamakan teori keunggulan mutlak. Negara A lebih mutlak unggul di buku, negara B lebih unggul di produksi pensil. Ya, ya anak-anak, teori keunggulan mutlak seperti itu. Sudah jelas belum? Saya berharap, ya Bapak berharap anak-anak sudah jelas dengan contoh seperti ini. Dengan kata lain yang dinamakan teori keunggulan mutlak itu adalah kita lihat dari efisiensi. Efisiensi di dalam memproduksi barang. Ini negara. Ya. Kalau misalkan saya kasih contoh, misalkan ya si Arif itu bisa memproduksi buku ya 1 jamnya itu 5. Sedangkan si Bambang itu bisa menghasilkan 7 pensil. Nah, mana yang lebih unggul buku? Ya Arif. Mana yang lebih unggul pensil? Bambang. Sehingga Bambang harus menjual pensil, sedangkan Arif harus menjual buku. Ya, teori keunggulan mutlak. Kemudian yang kedua, teori keunggulan komparatif. Ya, dikatakan meskipun suatu negara tidak memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi barang, atau suatu negara itu tidak efisien di dalam memproduksi barang, tapi negara tersebut dapat melakukan perdagangan internasional pada barang yang paling produktif dan efisien untuk diproduksi. Ya, paling produktif dan efisien untuk diproduksi. Contohnya ini, saya kasih ilustrasi seperti ini, kembali ke negara A dan negara B tadi. Ya, negara A dalam memproduksi buku 6 buku per jam, sedangkan negara B 2 buku per jam. Kemudian pensil, negara A 3 pensil per jam, negara B 2 pensil per jam. Nah, sehingga kalau kita perhatikan dari kasus ini, bahwa negara A itu memiliki keunggulan baik dalam memproduksi pensil maupun dalam memproduksi buku dibandingkan negara B. Saya ulangi lagi ya. Secara efisien, lebih efisien mana? Negara A karena menghasilkan 6 buku per jam dan 3 pensil per jam dibandingkan negara B yang menghasilkan 2 buku per jam dan 2 pensil per jam. Namun demikian, bukan berarti nanti biaya pensil itu yang diproduksi di negara A itu lebih besar dibandingkan negara B. Kenapa? Karena 1 pensil di negara A itu berbanding dengan 2 buku di negara A. Ya, bukunya 6, pensilnya 3. Berarti 3 berbanding 6 sama dengan 1 berbanding 2. Sementara di negara B, 1 pensil di negara B itu menghasilkan 1 buku. Nah, sehingga
negara A dan B dapat melakukan perdagangan dengan catatan negara A memproduksi buku dan B memproduksi pensil. Ya, karena satu pensil menghasilkan satu buku. Tuh. Nah, kemudian anak-anak, berikutnya dalam perdagangan internasional, itu ada perdagangan dikatakan itu perdagangan internasional kalau memenuhi beberapa ciri. Jangan sampai nanti anak-anak mengatakan, oh itu juga apa? Juga perdagangan internasional walaupun dilakukan oleh dua negara, ya memenuhi ciri-ciri ini enggak. Itu contohnya lagi kalau anak-anak ke pasar yang berada di dekat daripada rumah anak-anak, misalkan kita ke pasar Seragu, ya pasar Seragu. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya biasanya itu yang melakukan transaksi jual beli di pasar itu hanya masyarakat sekitar atau orang-orang sekitar. Kemudian barang-barang yang dijual ya hasil produksi dari sekitar tempat itu. Kalau kita ke pasar Gayampret ya pelakunya ya orang-orang yang ada di sekitar pasar itu. Tidak melibatkan orang yang dari jauh. Kemudian kalau kita ke pasar gede, ya yang terlibat dalam perdagangan itu ya hanya orang-orang lokal saja. Nah, di dalam perdagangan internasional itu ada beberapa ciri atau tanda-tanda bahwa itu dikatakan perdagangan internasional. Yang pertama, ciri yang pertama dari perdagangan internasional yaitu area perdagangannya meliputi seluruh dunia. Atau dengan kata lain, wilayah perdagangannya itu meliputi seluruh dunia. Jadi, pelaku daripada perdagangan itu melibatkan orang-orang yang berada di dunia ini. Bisa dia orang Amerika, dia bisa orang Inggris, dia bisa orang Australia, orang Indonesia, orang Papua, kemudian orang dari Papua New Guinea, Selandia Baru, Afrika, ya. Tidak terbatas pada satu wilayah, tidak terbatas pada satu kawasan, tetapi wilayahnya adalah seluruh dunia. Itulah baru disebut perdagangan internasional. Kemudian yang kedua, sebagai alat pembayaran yang digunakan, yaitu mata uang yang ada di negara asing. Nah, dalam hal ini, dalam perdagangan internasional, sebagai alat pembayaran yang digunakan, itu disepakati yaitu mata uang dolar Amerika. Jadi, dolar Amerika atau mata uang negara Amerika itu dijadikan patokan untuk menilai suatu barang, untuk menjadi alat pembayaran. Misalkan orang Indonesia berdagang dengan orang Cina, nggak mungkin kita akan menerima rupiah, nggak mungkin kita akan menerima yen, tetapi didasarkan pada dolar Amerika. Satu barang harganya berapa? Walaupun transaksinya dengan orang Cina atau dengan Malaysia atau mungkin dengan Arab, nggak mungkin kita akan menggunakan riel, tetapi kita menggunakan dolar Amerika. Ya, itu. Kemudian ciri yang ketiga yaitu kualitas barang yang diperdagangkan itu harus berstandar internasional. Nggak bisa memproduksi satu barang dengan standar lokal atau standar nasional, kemudian dijual di pasaran internasional. Nggak bisa. Karena apa? Barang-barang yang dijual di dalam perdagangan internasional itu harus memenuhi syarat-syarat
standarnya itu internasional juga. Ya, ada tolok ukurnya. Ada batas-batasnya, harus memenuhi syarat seperti ini. Ya, misalkan kita akan memproduksi kendaraan yang akan dijual ke India atau ke Taiwan. Ya, harus memenuhi, kendaraan itu harus memenuhi standar internasionalnya. Standar umumnya itu seperti apa. Kemudian, ciri yang keempat, bahwa di dalam perdagangan internasional tidak mungkin dilakukan transaksi dengan cara tatap muka. Ya, nggak mungkin kan? Misalkan kita mau menjual barang, masa kita harus bertemu dengan orang Amerika ini seperti kita berada di pasar-pasar di daerah sekitar kita, nggak bisa. Tetapi dalam perdagangan internasional, cuman kita menyampaikan sampel, kemudian kalau sudah disetujui, oke, maka nanti transaksi itu dilakukan tanpa tatap muka. Melalui apa? Melalui jaringan internet, melalui jaringan telepon, ya. Kemudian melalui transaksi antar bank. Kemudian untuk mengirim barang itu nggak perlu kita memiliki kapal, tetapi transaksinya kita melalui EMKL, ekspedisi muatan kapal laut, baru nanti dikirim ke sana. Apakah orang itu atau kita itu akan mengiring kapal itu? Tidak. Ya, nih. Kemudian di dalam perdagangan internasional berlaku hukum, ya, hukumnya yaitu hukum internasional, bukan hukum suatu negara, bukan hukum dari pribadi, tetapi hukum yang dibuat secara internasional. Biasanya yang membuat aturan-aturan atau hukum-hukum perdagangan ini dari badan-badan perdagangan dunia. Ya, misalkan perdagangan dari PBB, WTO, World Trade Organization, ya, itu membuat satu aturan bahwa kualitas barang seperti ini, kemudian aturan transaksinya seperti ini, aturan komplainnya seperti ini, dan sebagainya. Kemudian, untuk mengimpor barang, biasanya dikenakan pajak atau bea cukai atau biaya-biaya yang lain. Misalkan anak-anak, kalau anak-anak punya kendaraan, coba nanti dicek di rumah. Anak-anak punya surat-surat, yang pertama itu adalah STNK, yang kedua adalah BPKB. Nah, di dalam BPKB itu nanti akan terselip, dilampiri kertas-kertas atau dinamakan faktur. Ya, faktur pembelian, faktur biaya. Silakan nanti anak-anak dicek di dalam faktur-faktur itu. Berapa sih harga daripada Vario di negara produsennya? Ya, saya pernah melihat salah satu kendaraan itu ternyata harga Vario itu 12 juta di Jepang. Sedangkan sampai di Klaten harganya berapa? Kita harus mengeluarkan duit 21 juta. Berarti ada selisih, ya, 9 juta karena biayanya atau beli di mana di Jepang itu 12 juta. Tapi nanti dibawa masuk ke Indonesia kena pajak dan sebagainya, tambah 9 juta. Berarti 21 juta. Mungkin kita terus ngomong, oh kalau gitu enak ya. Kita membeli barang itu di Jepang. Enggak, ya. Walaupun Anda beli di Jepang, nanti dibawa ke Indonesia, begitu masuk ke pabean atau ke pelabuhan, pasti kena biaya-biaya ini. Ini yang dinamakan perdagangan internasional. Nah, kemudian bagaimana bentuk-bentuk daripada perdagangan internasional itu sendiri? Setelah kita melihat ciri-cirinya, oh ciri-cirinya seperti itu, ya. Nah, kemudian bagaimana sih dalam perdagangan internasional itu bentuknya?
Di sini ada 3 bentuk. Bentuk yang pertama yaitu perdagangan bilateral. Apa yang dinamakan perdagangan bilateral? Perdagangan bilateral itu adalah perdagangan yang dilakukan antar dua negara. Dengan kata lain, perdagangan bilateral ini hanya dilakukan oleh dua negara. Misalkan negara Indonesia dengan negara Singapura, negara Indonesia dengan negara Malaysia, negara Indonesia dengan negara Australia, negara Indonesia dengan negara Thailand. Cuman melibatkan dua negara. Maka dinamakan perdagangan bilateral. Loh, bisa nggak terjadi seperti itu? Bisa. Apa yang menjadi keunggulan kita? Ya, apa yang menjadi keunggulan misalkan Singapura? Maka itu nanti akan terjadi pertukaran, terjadi transaksi. Kemudian yang kedua, yaitu perdagangan regional. Apa itu perdagangan regional? Perdagangan regional itu adalah perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara dalam wilayah yang sama atau kawasan yang sama. Contohnya, negara-negara ASEAN atau negara-negara yang berada di Asia Tenggara melakukan perdagangan antar negara. Misalkan ya, Indonesia dengan Filipina, Indonesia dengan Brunei, Indonesia dengan Filipina, Brunei, Malaysia, Thailand, Burma, atau Myanmar sampai Vietnam, Kamboja, itu masih dalam satu kawasan. Itu kalau di Asia Tenggara. Kemudian lebih lebar lagi, ya, regionalnya. Apa? Perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik. Nah, yang terlibat di dalamnya adalah negara-negara yang berada di kawasan itu. Kemudian ada lagi yang dinamakan masyarakat ekonomi Eropa, yaitu kumpulan para pedagang yang melakukan transaksi perdagangan di wilayah Eropa, hanya melibatkan negara-negara Eropa. Boleh nggak negara Indonesia masuk ke sana? Kalau Indonesia masuk ke sana, berarti itu bukan perdagangan regional. Itu namanya perdagangan yang ketiga, bentuk perdagangan yang ketiga. Apa itu? Yaitu perdagangan multilateral. Ya, perdagangan multilateral. Nah, apa perdagangan multilateral? Perdagangan multilateral itu adalah perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara tanpa melihat kawasan, tanpa melihat wilayah. Atau dengan kata lain, perdagangan yang tidak dibatasi oleh wilayah. Dengan negara manapun dia boleh melakukan perdagangan. Melibatkan berapa negara boleh. Ya, misalkan ya, kerjasama negara-negara dalam hal ini perdagangan internasionalnya, negara Jepang melibatkan negara kawasan Asia Tenggara, Amerika dengan kawasan Asia Tenggara, ASEAN. Kemudian orang-orang atau negara kawasan ASEAN dengan Uni Eropa atau dengan Amerika, ya. Itu namanya perdagangan multilateral. Tanpa ada batas wilayah. Yang penting ada kesepakatan tersebut. Nah, kemudian anak-anak, setelah kita melihat 3 bentuk atau 3 jenis daripada perdagangan internasional, apa sih sebabnya kok orang atau negara itu melakukan perdagangan internasional? Apakah dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri? Pada awal pertemuan, Bapak mengatakan bahwa setiap negara itu tidak mampu atau tidak mungkin bisa memenuhi
kebutuhan hidupnya sendiri tanpa melibatkan orang lain. Ya, dalam skala kecil aja, kita tidak mampu memenuhi kebutuhan kita sendiri, hasil jerih payah kita, tidak. Tetapi kita perlu pertolongan orang lain. Kenapa? Karena kebutuhan kita itu mungkin bisa dipenuhi oleh orang lain tersebut. Nah, di dalam perdagangan internasional juga demikian. Walaupun negara itu dikatakan negara kaya, belum tentu dia bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya tanpa melibatkan negara lain. Walaupun negara Amerika dikatakan negara yang paling maju, negara yang adikuasa, dan sebagainya, teknologinya tinggi, tapi dia juga memerlukan orang Indonesia. Dia memerlukan bangsa Indonesia. Karena apa? Ada sesuatu hal yang tidak bisa apa? Dia penuhi. Ya. Nah, sehingga ada yang dinamakan faktor yang mendorong. Apa saja faktor yang mendorong? Yang pertama, yaitu ketersediaan sumber daya alam. Tadi dikatakan tidak semua negara merupakan penghasil rempah-rempah. Atau tidak semua negara menghasilkan bahan tambang. Atau tidak semua negara menghasilkan teknologi maju. Enggak. Tergantung kepada alam ini tadi. Ya. Apa yang membedakan? Letak wilayah. Sehingga beraneka sumber daya alam yang dimiliki oleh negara-negara ini kalau kita perhatikan nanti saling membutuhkan. Kemudian yang kedua, yaitu perbedaan faktor produksi. Nah, dalam hal ini, ya anak-anak, meskipun memiliki sumber daya yang berlimpah, misalkan Indonesia, tetapi tidak semua negara memiliki modal dan pengetahuan untuk mengolah sumber daya alam tersebut. Yang saya katakan, saya contohkan Indonesia saja. Kita memiliki sumber daya berlimpah, sumber daya alam, banyak, sumber daya manusia, banyak. Tetapi, apakah kita memiliki modal dan pengetahuan untuk mengolah sumber daya alam itu? Ternyata enggak. Maka kita perlu melakukan kerjasama dengan negara lain. Untuk apa? Mengolah sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dengan teknologi dia, dengan pengetahuan yang dari dia. Ya, nih contohnya ya. Misalkan kemarin Pak Jokowi mengatakan Indonesia tidak akan mengekspor biji nikel ke Eropa. Tetapi Indonesia akan mengekspor nikel. Artinya apa? Kita tidak mengekspor bahan mentah, tetapi kita akan mengekspor barang yang jadi. Untuk membuat biji nikel menjadi nikel, diperlukan pengetahuan dan modal. Maka pemerintah membuka peluang bagi negara lain untuk menginvestasikan modalnya ke Indonesia. Nah, nanti diolah di Indonesia. Kalau diolah di Indonesia berarti mau nggak mau ada teknologi dari negara asal masuk ke Indonesia untuk mengolah biji nikel. Nah, karena apa? Teknologinya dibawa ke Indonesia, karena pengetahuan kita belum sampai ke sana, kita belum bisa mengolah sumber daya alam, bantuan dari negara lain. Maka nanti kita menerima pengetahuan dari negara lain. Kemudian yang ketiga, dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ya, tadi Bapak katakan bahwa kebutuhan dalam negeri tidak mungkin akan dipenuhi oleh dirinya sendiri. Kita tidak bisa memenuhi semua kebutuhan kita tanpa melibatkan negara lain. Kemudian yang berikutnya yaitu memperoleh keuntungan. Tadi dikatakan ada hubungan transaksi komersial. Maka di dalam perdagangan internasional itu pasti akan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, keuntungan yang diperoleh itu nanti akan meningkat kalau semakin besar pangsa pasar dari barang yang diproduksi. Misalkan ya, kita menjual kopra. Kopra kemana? Tadinya cuma ke Malaysia. Sekarang berkembang kemana?
ke Cina, berkembang lagi ke Arab, berkembang lagi ke Afrika, ya. Sehingga nanti keuntungannya gimana? Semakin lama semakin besar. Nah, berikutnya, faktor yang mendorong berikutnya yaitu keinginan untuk memperluas pasar. Kalau kita perhatikan, seorang pemodal, pemilik modal atau pengusaha, dia tidak puas terhadap apa yang dia peroleh. Tetapi bagaimana dia itu nanti akan memperluas untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar tadi. Memperluas apa? Pasarnya. Yang tadinya cuma menjual ke satu negara, tetapi sekarang berkembang menjadi 5 negara, berkembang lagi jadi 10 negara. Ya, sehingga terjadi perluasan pasar ini untuk mencapai skala ekonomi yang lebih tinggi dalam berproduksi. Sehingga kalau pasarnya luas, produksinya bagaimana? Meningkat. Ini faktor yang mendorong. Kemudian yang berikutnya, keinginan melakukan kerjasama dengan negara lain. Nah, perdagangan internasional dapat menjadi salah satu cara yang dilakukan untuk mempererat hubungan kerjasama dengan negara lain. Yang tadinya cuma hubungan dagang, sekarang karena saking eratnya atau sering kita itu melakukan transaksi perdagangan, maka nanti kita akan melakukan kerjasama tidak hanya dalam perdagangan, tetapi di bidang-bidang lain. Misalkan dalam bidang budaya, ya, maka nanti akan ada kerjasama dalam bidang budaya selain kerjasama ekonomi atau perdagangan ini tadi. Kemudian di dalam bidang pendidikan, untuk meningkatkan mutu barang itu, maka negara yang pengetahuannya tinggi, teknologinya tinggi, ini membuka kesempatan bagi negara lain, penduduk negara lain itu untuk apa? Menimba ilmu di sana, muncul kerjasama dalam bidang yang lain. Kemudian, perbedaan kualitas sumber daya manusia. Perbedaan kualitas sumber daya manusia itu dilihat dari pendidikan. Ya. Dikatakan kalau sumber daya manusianya itu berkualitas, maka akan menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas juga atau bermutu. Tetapi kalau kualitas manusianya itu rendah, maka barang dan jasa yang dihasilkan itu juga akan berkualitas rendah. Nah, supaya manusianya itu berkualitas tinggi bagaimana? Yaitu melalui pendidikan. Sehingga diharapkan masyarakat itu meningkatkan apa? Meningkatkan pendidikannya. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka kualitasnya akan semakin tinggi. Sehingga barang yang dihasilkan juga akan semakin berkualitas. Kenapa? Karena orang berkualitas itu nanti akan menguasai ilmu. Kemudian yang berikutnya adanya perbedaan budaya suatu bangsa. Ya, perbedaan budaya itu nanti akan mempengaruhi karakteristik barang yang dihasilkan. Sehingga nanti terjadi keunikan-keunikan di dalam hasil produksi barangnya. Misalkan ya, kalau kita lihat keunikan dari produksinya Cina apa? Misalkan keramik. Nah, sehingga kita tertarik untuk apa? Melakukan perdagangan dengan Cina, dalam hal ini mencari keramik. Dengan Arab, apa yang menjadi budaya mereka? Oh, dia membuat apa? Permadani. Jadi yang paling bagus dari dia. Keunggulan Indonesia apa? Misalkan kita unggul dalam emas, ya, maka nanti ada keunikan-keunikan. Yang mana keunikan itu nanti memiliki daya tarik yang sangat tinggi bagi negara-negara lain. Untuk apa? Memiliki. Ya. Nah, kemudian faktor yang mendorong berikutnya yaitu perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi ini efek daripada kualitas sumber daya manusia. Tadi saya katakan, Bapak katakan bahwa
kualitas manusia yang tinggi, maka nanti dia akan menguasai teknologi dan menguasai ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan dan teknologinya tinggi, maka barang yang dihasilkan juga akan berkualitas tinggi. Ya, misalkan ya, kita lihat produk jam tangan yang paling bagus dari mana? Oh, dari Swiss. Karena apa? Dia punya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam hal membuat barang tersebut. Ya, itu contohnya. Kemudian anak-anak, selain ada faktor pendorong, juga ada faktor yang menghambat. Faktor yang menghambat daripada perdagangan internasional. Ada beberapa faktor yang menghambat. Yang pertama, yaitu tidak amannya suatu negara. Nah, negara itu dikatakan tidak aman kalau negara itu sering terjadi konflik atau perang. Tidak mungkin kan orang itu akan melakukan perdagangan dengan negara yang sedang perang. Kenapa tidak mungkin? Karena pedagangnya khawatir, jangan-jangan nanti saya mau melakukan perdagangan di sana, barang saya hancur karena perang. Dan pada waktu konflik, orang nggak memikirkan bagaimana saya memenuhi kebutuhan hidup, enggak. Tetapi bagaimana dia mempertahankan. Ya, nih. Jadi negara yang konflik itu nggak mungkin akan mengalami perdagangan internasional. Kemudian mata uang antar negara yang berbeda itu nanti juga akan menghambat. Contohnya kita rupiah, ya mata uang kita rupiah. Kemudian Arab Riel, ya. Kemudian eh, Jepang yennya, kemudian Cina yuannya. Nah, ini yang terjadi perbedaan apa? Perbedaan nilai mata uang itu sendiri. Apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai mata uang? Yaitu transaksi perdagangan. Semakin kita sering melakukan transaksi perdagangan, dalam hal ini kita menjual barang, maka nilai mata uang kita itu nanti akan tinggi. Kemudian yang ketiga, adanya kebijakan ekonomi internasional dari pemerintah. Pemerintah menerapkan aturan-aturan yang ketat. Contohnya pada masa pandemi ini ya anak-anak, bagaimana Cina menerapkan aturan-aturan yang sangat ketat. Sehingga kita pernah terjadi 2 bulan yang lalu, ya ikan-ikan yang diekspor dari Indonesia ke Cina itu ditolak karena alasannya bahwa kemasannya itu mengandung COVID. Ya, ini salah satu contoh aturan. Kemudian tidak stabilnya kurs mata uang asing. Nah, nilai tukar mata uang itu nanti akan bergerak ini, naik turun. Ya, tergantung apa? Lancar tidaknya perdagangan. Dipercaya oleh dunia internasional enggak? Misalkan kita transaksinya hari ini, nilai dolarnya itu 14.000, baru 2 bulan yang akan datang nilai tukar rupiahnya dolarnya itu sudah jadi 16. Nah, ini nanti akan menjadi kendala. Ya. Kemudian pembayaran yang dilakukan antar negara sulit dan memiliki risiko besar. Karena pembayaran dilakukan lewat antar bank. Nah, setiap bank itu nanti akan mengeluarkan apa yang dinamakan LC, Letter of Credit. Artinya apa? Pembayaran melalui bank ini. Nah, ini aturannya sangat sulit sekali. Kemudian adanya kebijakan impor dari suatu negara. Misalkan pembatasan impor. Kemudian yang saya katakan tadi aturan-aturan yang dibuat untuk mengimpor barang itu sangat ketat. Ini yang menghambat perdagangan. Kemudian kualitas sumber daya di suatu negara. Ya, baik itu sumber daya manusia ataupun sumber daya alam. Contohnya kalau sumber daya alam, kualitas transportasinya bagaimana? Oh, sulit
maka orang itu nggak mungkin dia akan menjual barang di negara tersebut. Kemudian berikutnya adanya peraturan anti dumping. Dumping itu apa? Dumping itu satu kebijakan untuk melindungi produk di dalam wilayah negara tersebut. Ya, sehingga sulit untuk masuk ke negara itu. Kalau misalkan bisa masuk ke negara itu mungkin dengan aturan yang ketat, maka nanti harganya akan turun. Ya. Kemudian faktor penghambat berikutnya yaitu organisasi ekonomi regional, di mana ada kesepakatan-kesepakatan di negara-negara regional itu untuk membuat aturan, dalam hal ini perdagangan internasional. Kemudian anak-anak, berikutnya Bapak akan sampaikan apa sih manfaat daripada perdagangan internasional. Ya, ada beberapa macam manfaat. Yang pertama, bahwa perdagangan internasional itu nanti ya, manfaatnya yang pertama dapat memperoleh barang. Kita dapat memperoleh barang yang tidak bisa kita hasilkan di dalam negeri. Contohnya, kita belum bisa membuat HP. Kita sekarang bisa memiliki HP. Produk di Korea, produk dari mungkin dari Eropa. Kita belum bisa membuat motor, kita bisa menikmati motor dari negara lain, dari Jepang, dari Cina, dan sebagainya. Ya. Nah, kenapa kok demikian? Karena adanya perbedaan sumber daya alam, kemampuan sumber daya manusia, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Kemudian manfaat berikutnya yaitu dapat memperluas pasar dengan tujuan untuk menambah keuntungan. Ya, tadi faktor yang mendorong tadi. Kemudian yang keempat, memungkinkan transfer teknologi modern untuk memahami teknik produksi yang lebih efisien dan modern. Ya, contohnya kita mendatangkan ahli-ahli dari negara lain masuk ke Indonesia, membawa alat-alat dari negara asalnya masuk ke Indonesia. Kemudian kita menjadi karyawannya, kemudian kita diajari semakin lama terjadi transfer teknologi, transfer ilmu pengetahuan. Nah, dengan adanya transfer ilmu pengetahuan itu, maka nanti kita bisa mandiri, tidak tergantung kepada negara lain. Ketika kita bisa menguasainya, maka para ahli dari negara lain itu nanti akan dipulangkan kembali. Ini manfaatnya. Kemudian yang berikutnya bahwa perdagangan internasional itu dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Ya, kita bisa membayangkan kalau investor itu masuk ke Indonesia, mendirikan pabrik di Indonesia atau perusahaan di Indonesia, maka kita nanti akan meningkat daya beli kita. Kenapa? Karena kita bisa bekerja, kita bisa menghasilkan. Nah, karena kita bisa menghasilkan, kita mendapatkan upah, gaji, maka roda perekonomian itu akan bertumbuh dengan cepat. Nah, pertumbuhan ekonomi yang cepat ini nanti manfaat berikutnya yaitu menambah devisa negara. Kenapa? Karena kita bisa mengekspor barang itu tadi. Ya, bulan kemarin Bapak membaca bahwa pemerintahan Jokowi itu menganjurkan kepada pabrik kendaraan, pabrik mobil untuk mengekspor, dan diperkirakan tahun depan atau tahun sekarang ini akan meningkat ekspornya. Permintaannya 60.000 ya, 60.000 unit mobil yang diekspor ke negara lain. Nah, dengan diekspornya ini maka kekayaan negara akan bertambah. Kemudian manfaat berikutnya dapat membuka lapangan pekerjaan di sebuah negara seperti yang Bapak ceritakan tadi. Investor masuk ke Indonesia, mendirikan perusahaan, siapa yang untung? Kita. Terbuka lapangan pekerjaan untuk kita. Sehingga pengangguran itu nanti akan berkurang. Dan manfaat berikutnya bisa menjalin persahabatan dengan negara lain.
yang semakin lama semakin banyak, ya. Dan yang terakhir itu adalah bisa meningkatkan penyebaran sumber daya alam sebuah negara. Artinya apa? Hasil hasil daripada sumber daya alam dari suatu negara bisa berpindah ke negara lain. Ya, misalkan kita membeli benih, ya benih yang tadinya nggak ada, daripada kita beli buahnya, ya beli buahnya tok, terus akhirnya kita punya pemikiran kita membeli benih ditanam di Indonesia, akhirnya sumber daya alamnya berkembang. Ya, itu anak-anak yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini mengenai perdagangan internasional. Bahwa dalam perdagangan internasional itu ada faktor-faktor yang mendorong, kemudian ada ciri-ciri daripada perdagangan internasional. Tolong anak-anak hafalkan, tolong anak-anak cermati. Mudah-mudahan yang bisa Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat untuk anak-anak semua, menambah wawasan. Mari kita jangan hanya menerima ini saja, tetapi mari kita kembangkan, kita melakukan literasi secara digital. Kita masuk mengeksplor ke internet, cari perdagangan internasional, ya, sehingga wawasan kita tidak hanya menurut yang Bapak sampaikan, tetapi bisa dikembangkan oleh anak-anak. Waktu terbuka lebar bagi kita selama pandemi ini. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Walaupun anak-anak berada di rumah, tetapi mari kita tingkatkan literasi kita, literasi digital. Tanggung jawab kita. Untuk apa? Untuk kemajuan anak-anakku semua. Sehingga nanti anak-anak bisa meraih satu kesuksesan. Nggak perlu anak-anak dikejar-kejar oleh orang tua, nggak perlu anak-anak dikejar-kejar oleh orang lain, tetapi mulai sekarang anak-anak bertanggung jawab pada diri sendiri. Oke, anak-anak. Dan akhirnya sebelum Bapak tutup ini, tolong nanti ini setelah itu kita ada evaluasi, ya soal-soalnya ada di bawah ini, ada 6 soal. Silakan anak-anak kerjakan dan nanti dikumpulkan paling lambat hari Rabu jam 6 sore. Ya, hari Rabu jam 6 sore. Kalau anak-anak nanti mengumpulkan terlambat, kemungkinan tidak akan saya terima. Ya, karena semuanya ini demi kepentingan kita bersama. Dan kemudian dalam pertemuan berikutnya nanti, Bapak akan berbicara tentang ekonomi kreatif. Tolong yang sudah Bapak sampaikan pada waktu tatap muka di sekolahan, anak-anak saya suruh membuat kelompok, silakan dikerjakan, ya, membuat kelompok, kemudian apa yang menjadi tugas anak-anak yang Bapak sampaikan di kelas kemarin, silakan mulai dikerjakan. Harapan Bapak pada pertemuan yang kedua, anak-anak sudah siap hasil karyanya. Ya, oke. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Mungkin ada kata-kata yang salah, Bapak mohon maaf, atau kata-kata yang tidak berkenan, yang tidak enak didengar oleh anak-anak, Bapak mohon maaf. Ya. Selamat belajar, selamat mengerjakan soal-soal. Tolong diingat, ini tanggung jawab Anda pribadi. Oke, terima kasih atas perhatiannya, dan Bapak akhiri sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, karena di awal tadi kita awali dengan doa, maka marilah kita
Akhiri pertemuan pada hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar, selamat bekerja. Semoga kita nanti bertemu pada hari Kamis dengan topik yang berbeda. Terima kasih. Selamat bekerja. Sampai jumpa di lain waktu.